Deng. Bener, oi. Bab 549 giliranmu sekarang. Aura pembunuh melonjak. Kebanggaan tanpa batas, kelima orang itu saling berhadapan, dan suasana di seluruh perusahaan keamanan Wanseng tampak menjadi lebih dingin. Saat ini, seorang lelaki tua berusia 60-an masuk dari luar, ditemani oleh 4 pria berjas hitam sambil memegang portofolio di tangan mereka. Melihat lelaki tua itu, keempat orang itu langsung berteriak sopan, "Halo, Paman Bin." Orang tua itu hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dia adalah Paman Bin, pengurus rumah tangga keluarga Zhou. Paman Bin memandang Ji Fei dan yang lainnya dengan bangga. Kepemilikan perusahaan keamanan Wanseng telah dialihkan kepada seorang wanita bernama Li Ruoxi. Siapa dia? Segera serahkan perusahaan itu. Mudah, sederhana, arogan, matanya menyapu wajah kedua wanita itu, Feng Huang dan Li Ruoxi, seolah-olah mereka akan ditangani secara langsung jika mereka tidak menyerahkannya. Li Ruoxi tercengang, dia tidak tahu tentang ini, dan menatap Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan mengangguk, "Sayang, kamu adalah manajer perusahaan ini sekarang." Mendengus, Paman Bin sangat marah saat melihat Ji Fei dan yang lainnya tidak menganggap serius kata-katanya. Dia menatap langsung ke arah Li Ruoxi. "Gadis kecil, karena kamu mengambil perusahaan itu, serahkan secepat mungkin." Nada suaranya arogan dan bermartabat. Yin Ming, Sang Zuang, Fan Hou dan Xin Feng memandang Li Ruoxi pada saat yang sama, menunjukkan sikap mendominasi mereka dan mulai memberikan tekanan. "Apakah kamu mencoba menindas orang lain?" Ji Fei berjalan mendekat, memeluk Li Ruoxi, memandang beberapa orang, dan menggoda mereka. "Ji Fei, tolong serahkan istrimu sekarang, dan kita bisa melepaskannya." Paman Bin memandang Ji Fei dan berkata, "Ceka-ceka." Ji Fei mendecakkan lidahnya, "Sepertinya kamu layak menjadi budak Zhou Tianfang. Bahkan caramu berbicara dan berperilaku adalah gaya Zhou Tianfang." "Ji Fei, kamu ingin mati?" Yin Ming, Sang Zuang, Fan Hou dan Xin Feng melangkah maju pada saat bersamaan. Mereka tidak menyebutkan identitas mereka, tetapi Ji Fei tidak berharap mereka mengenali mereka secara langsung. "Apakah kamu tahu mengapa Zhou Tianfang tidak datang?" Ji Fei memandang keempat orang itu dan bertanya. Mereka berempat tercengang. "Biar ku beritahu, lelaki tua Zhou Tianfang itu sama sekali bukan tandinganku, jadi dia tidak berani datang, tahu?" Nada suara Ji Fei penuh ejekan dan penghinaan. "Hancurkan dia!" Paman Bin berteriak, berbalik dan meletakkan tangannya di belakang punggung, berjalan ke samping, tidak berkata apa-apa dan mengabaikan Ji Fei. Di matanya, Ji Fei sekarang sudah mati. Ketika 4 penjaga keluarga Zhou mengambil tindakan, hanya ada satu nasib bagi pihak lain, dan itu adalah kematian. Keempat penjaga ini akhirnya dipilih oleh Zhou Tianfang dari sekian banyak muridnya. Selama bertahun-tahun, dia telah menerima warisan sejati dari Zhou Tianfang dan tumbuh setelah mengalami misi yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya, dia menjaga keempat sudut villa keluarga Zhou. Mereka berempat seperti dewa dari segala penjuru, dan tidak ada yang bisa mengancam keluarga Zhou. Terakhir kali Ji Fei pergi ke sana, kebetulan ada hari libur untuk 4 orang setiap bulannya. Pada hari itu, Ji Fei masuk dan menghancurkan seni bela diri Geng Chao dan 4 orang lainnya. Ini merupakan rasa malu dan hina yang besar bagi keluarga Zhou. Bagi 4 orang,
itu juga merupakan rasa malu dan terhina yang besar. Karena Ji Fei masih putus asa hari ini, Paman Bin tentu berharap keempat orang itu bisa melampiaskan amarahnya kepada Zhou Tian. Yin Ming, Sang Zuang, Fan Hou dan Xin Feng tahu betul bahwa Paman Bin, kepala pelayan, memiliki kedudukan tinggi di mata guru Zhou Tianfang. Ji Fei, kami di sini untuk membunuhmu. Itu hanya makanan pembuka, ayo mulai sekarang. Setelah Fan Hou selesai berbicara, orang-orang sudah bergerak. Baru saja Ji Fei menangkap tendangannya, yang membuatnya sangat marah dan merasa sangat terhina. Paman Bin tidak tahu bahwa Fan Hou baru saja bertarung dengan Ji Fei. Jadi dia mencibir dan berkata, Ji Fei, bisakah kamu menerima tendangannya dan biarkan aku melihat kekuatanmu? Fan Hou pandai dalam keterampilan kaki, kakinya bisa memecahkan batu, dan dia sangat kuat. Dari sudut pandang Paman Bin, akan aneh jika tubuh Ji Fei tidak hancur berkeping-keping karena tendangannya. Hanya dorongannya menjadi jengkel di telinga Fan Hou. Melihat Ji Fei, dia menemukan bahwa matanya penuh dengan ejekan, dan jantungnya berfluktuasi. Tendangan yang telah mengumpulkan semua kekuatan terasa seperti mengalir. Tapi barusan Fan Hou ingin menyentuh Li Ruoxi, yang sudah membuat Ji Fei menahan amarahnya. Jika Anda berani menyerang sekarang, Anda sedang mencari kematian. Rasa dingin di wajah Ji Fei langsung hilang. Dia mengepalkan tangan kanannya dan langsung memukul betis Fan Hou. Fan Hou berada di udara, dan sudah terlambat untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Bang! Terdengar suara benturan tumpul, disusul suara patah tulang yang tajam. Ah! Fan Hou menjerit, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Paman Bin, Yin Ming dan yang lainnya tercengang. Ini Fan Hou, dia adalah orang yang paling kuat dalam kungfu kaki. Lalu bagaimana kakinya bisa dipatahkan langsung oleh lawannya? Tak terbayangkan. Saya menerima tendangan darinya. Apakah Anda melihat betapa kuatnya saya? Ji Fei memandang Paman Bin, dan suara penuh arogansi dan mendominasi terdengar. Paman Bin yang ketakutan dan yang lainnya tiba-tiba terbangun. Fan Hou. Ah, itu sangat menyakitkan bagiku. Balaskan aku. Bunuh Ji Fei. Fan Hou berbaring di tanah, memeluk kaki kanannya, berguling maju mundur, melolong dengan gila. Ji Fei, kami akan membunuhmu, Yin Ming berteriak. Namun Ji Fei sudah pindah, dia sudah sampai di depan Fan Hou. Fan Hou berteriak sekuat tenaga. Ketika dia melihat Ji Fei, dia tidak bisa menahan gemetar dan bertanya dengan ngeri, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin kamu mengingat. Ji Fei tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak. Saya, tua, Po, tidak bisa bergerak. Engah, suara itu jatuh dan kaki pun terjatuh. Ah, jeritan Fan Hou hanya berhenti di tengah jalan. Ada genangan air kuning bercampur darah di bawahnya. Sia-sia, benar-benar hancur. Dia tidak bisa lagi menjadi laki-laki. Awalnya, Yin Ming dan yang lainnya masih marah dan mengom. Tapi tiba-tiba mereka menjadi diam. Ji Fei di depan mereka sepertinya membiarkan mereka melihat datangnya kematian. Ji Fei, kamu kejam sekali, Paman Bin berkata dengan suara gemetar. Bukankah kejam jika Zhou Tianfang merampok istri seseorang? Klik. Lengan Yin Ming mengeluarkan suara yang tajam. Ah! Yin Ming berteriak. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Ji Fei mendekatinya. Jika kamu menyentuh saudara-saudaraku, kamu juga akan mati dengan baik. Engah! Sebuah pukulan mengenai perut bagian bawah Yin Ming, dan seluruh energi di tubuh Yin Ming menghilang seketika. Seolah-olah dia telah menjadi bola karet yang kempes.
Ji Fei, kamu, patah. Ji Fei menamparnya dengan punggung tangannya. Aku kejam. Dia mengatakan apa yang ingin dia katakan untuk Yin Ming. Saat berikutnya, Ji Fei sudah sampai di depan Xin Feng. Xin Feng hanya ingin menghindar, tapi sebelum dia sempat bereaksi, terjadi hantaman keras di perut bagian bawahnya, diikuti dengan pergolakan. Engah, seteguk darah muncrat, dan dia menatap Ji Fei. Dia jatuh dengan lembut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Satu-satunya yang tersisa, Sang Zuang, tercengang saat dia berdiri di sana. Mereka adalah 4 pengawal utama, tapi mereka dihancurkan bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Ini, sekarang giliranmu. Bab 550 hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian Zhou Tianfang. Ji Fei memandang Sang Zuang, tanpa ekspresi di wajahnya, tetapi ketidakpedulian di matanya membuat Sang Zuang merasa seolah-olah dia dikurung oleh kematian. Dia sangat takut, sebuah ide muncul dari naluri. Melarikan diri. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa kakinya sepertinya dipenuhi timah, seperti beban berat, dan dia tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Kamu, dia mengepalkan tangannya, mencoba mengendalikan ketegangan batinnya dan meningkatkan momentumnya. Namun tiba-tiba ia menemukan bahwa momentum Ji Fei seperti ombak laut, dan ombak tersebut menekan dadanya, membuatnya merasa tercekik. Sedemikian rupa sehingga ucapannya menjadi tidak koheren bahkan dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Ingat, namaku Ji Fei, Bang. Tinju Ji Fei mengenai perut Sang Zuang tanpa ragu-ragu. Suaranya membosankan dan mengejutkan. Sang Zuang merasa seolah-olah seluruh perut bagian bawahnya meledak kesakitan. Dan kemudian semua energi di tubuhnya langsung melemah, dan dia juga kehilangan semua energi dan semangat. Ingat, kakak dan adikku juga tidak bisa. Aib, Bang. Sang Zuang dilempar tepat ke depan Qi Yuan oleh Ji Fei seperti anjing mati. Mata Qi Yuan penuh kegembiraan. Raja Naga, itu tetaplah Raja Naga. Dalam kemarahannya, dia menjadi Raja Naga dunia. Klik, Qi Yuan melangkah maju dan meletakkan kakinya tepat di dada Sang Zuang. Engah, Sang Zuang, yang sudah sangat marah, memuntahkan seteguk darah, memiringkan kepalanya, dan mati. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang terakhir yang dikalahkan oleh Ji Fei, tapi sayangnya dia akan menjadi orang pertama yang mati. Xin Feng dan Yin Ming di tanah masih melolong, tapi sekarang mereka tidak berani lagi berteriak. Mereka khawatir teriakan mereka akan menarik perhatian Qi Yuan dan yang lainnya, membuat mereka tidak punya harapan untuk menghirup udara. Ji Fei memandang Paman Bin. Wajah Paman Bin juga penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini adalah 4 pengawal utama keluarga Zhou, dan mereka adalah penguasa tertinggi keluarga Zhou. Bahkan jika Fan Hou tidak siap kakinya patah, yang lain tidak akan terpesona oleh Ji Fei seperti ini, kan? Namun, reaksi Sang Zuang di saat-saat terakhir sama membosankannya dengan kayu. Saya sangat takut, itu bukanlah momentum yang seharusnya dimiliki seorang master, tapi itu benar-benar terjadi. Ini apa yang sedang terjadi? Ji Fei membuatnya penasaran dan takut untuk pertama kalinya. Tetapi hahaha, Paman Bin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ji Fei, apakah kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati? Dia, sebagai pengurus rumah tangga keluarga Zhou, memiliki kesombongan dan martabat. Menurutnya, jika Ji Fei mengambil tindakan terhadap orang-orang ini dan menggunakan pembunuh, dia mencari kematian dan membiarkan dirinya mati secara menyedihkan.
Ada makhluk yang lebih kuat di keluarga Zhou, Bang. Qi Yuan di sebelahnya sudah menginjak kepala Yin Ming lagi. Yin Ming berubah menjadi genangan lumpur bahkan tanpa mengeluarkan teriakan terakhir. Senyuman di wajah Paman Bin langsung membeku. Ini adalah sebuah tamparan di wajah dengan kebenaran. Dia mengatakan bahwa Ji Fei tidak tahu apakah harus hidup atau mati, yang berarti Ji Fei membunuh orang-orang dari keluarga Zhao. Tapi dia tidak pernah menyangka pihak lain akan membunuh dengan lebih sederhana. Ji Fei, apakah kamu mencoba memprovokasiku sampai akhir? Bang, Tie Xiong tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang kepala Xin Feng. Jeritan terakhir Xin Feng terdengar sangat aneh, seolah-olah berasal dari dadanya, lebih seperti berasal dari kepala dan mulut Fei Li. Sangat menakutkan, sangat menyedihkan, jantung Paman Bin langsung naik ke tenggorokannya. Dia melihat ketakutan yang mendalam. Melanjutkan, suara Ji Fei terdengar lembut. Paman Bin menelan ludah. Ji Fei, terakhir kali kamu menghapuskan seni bela diri Wang Jie, Geng Chao dan lainnya. Itu sudah merupakan kejahatan besar. Hari ini kamu berani membunuh 4 penjaga keluarga Zhou. Kamu sudah selesai. Kamu akan menjadi musuh nomor 1 keluarga Zhou kami. Patah, Ji Fei berdiri di depan Paman Bin, mengangkat tangannya dan menamparnya, bising. Pipi kanan Paman Bin tiba-tiba membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia menatap Ji Fei dengan mata terbelalak. Tidak dapat membayangkan Ji Fei akan memukulnya begitu keras. Dia adalah kepala pelayan keluarga Zhou, yang dihormati oleh banyak orang berkuasa di keluarga Zhou, namun dia dipukuli secara langsung oleh Ji Fei. Ini malu padamu, keempat pengawal di sampingnya hendak bergerak, bang. Tai Xiong, Tai Han dan yang lainnya telah melangkah maju bersama dan langsung menjatuhkannya. Paman Bin benar-benar gemetar di dalam hatinya. Dia menatap Ji Fei dan tidak tahu harus berkata apa. Apakah aku sudah mati? Patah. Setelah Ji Fei bertanya, telapak tangannya jatuh dan kembali mengenai pipi kiri Paman Bin. Engah, Paman Bin memuntahkan seteguk darah dan tertegun. Bang, Ji Fei mengangkat tangannya dan meninju perut bagian bawah Paman Bin dengan keras. Paman Bin merasa tubuhnya seperti ditusuk, dan dia langsung kehilangan kekuatan. Dia juga cacat dalam seni bela diri. Ji Fei, kamu. Bawa orang-orang ini dan pergi ke keluarga Zhou untuk menagih hutang. Ji Fei mengangkat tangannya untuk mengangkat Paman Bin dan berjalan menuju pintu. Qi Yuan mengikuti dari belakang bersama Tai Xiong, Tai Han dan lainnya. Phoenix tidak bergerak, tapi matanya penuh gairah. Inilah semangat dan moral mendominasi yang seharusnya dimiliki Raja Naga. Li Ruoxi melihat punggung Ji Fei dan tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat aneh. Seolah dia baru pertama kali bertemu dengannya. Pria ini sangat mendominasi, pria ini sangat sombong. Tetapi pria ini merasa terlalu bisa diandalkan. Baru setelah mobil Ji Fei dan yang lainnya pergi dan suara mesin menghilang, Li Ruoxi bereaksi. Dia ingin mengejarnya ke pintu untuk melihatnya, tetapi dihentikan oleh Phoenix. Jika Raja Naga tidak mengatakan ini, dia tidak akan merasa nyaman sepenuhnya. Li Ruoxi terdiam sejenak. Raja Naga, suami. Ji Fei, pria, aku punya perasaan campur aduk di hatiku. Di villa keluarga Zhou, 4 orang, termasuk Wang Jie, Geng Chao dan Yu Bin, melanjutkan seni bela diri mereka di bawah bimbingan Zhou Tianfang. Mereka berempat merasakan dantian mereka memanas. Kekuatan mereka perlahan berkumpul, dan kekuatan mereka perlahan-lahan berkumpul hati penuh harapan.
Keempat orang itu mengedarkan nafasnya selama seminggu, dan seluruh aura mereka berubah, dan tubuh mereka penuh dengan keganasan. Mendengus, saya harus memulihkan seni bela diri saya dan kemudian menghancurkan Ji Fei. Wang Jie berkata dengan marah. Geng Chao dan Yu Bin juga mengepalkan tangan mereka dengan niat membunuh di wajah mereka. Saya harap Anda masih memiliki kesempatan untuk membunuh Ji Fei. Zhou Tianfang berkata sambil tertawa kecil. Apa maksudnya? Geng Chao mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya telah mengirim 4 penjaga, dan sekarang Ji Fei mungkin sudah menjadi mayat. 4 penjaga, 4 orang berteriak. 4 penjaga hebat dari keluarga Zhou, Yin Ming, Sang Zuang, Fan Hou, dan Xin Feng. Semuanya adalah penyihir seni bela diri dari satu generasi. Masing-masing memiliki keterampilan unik, bahkan jika mereka menghadapi salah satu dari 4 penjaga hebat, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Sekarang 4 orang menyerang pada saat yang sama. Ji Fei pasti mati. Hahaha, Wang Jie tertawa terbahak-bahak. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian Ji Fei. Ledakan, aduh, hentikan dia. Sebelum tawa Wang Jie berhenti, serangkaian suara dan jeritan terdengar di luar. Wang Jie dan yang lainnya tercengang. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian Zhou Tianfang. Bersambung.